Gang sempit di kawasan prostitusi kota tua itu tidak pernah tidur. Lampu-lampu remang menyorot bayangan tubuh-tubuh yang mondar-mandir, sebagian berbisik, sebagian tertawa genit, dan sisanya hanya diam menunggu mangsa. Di antara mereka, ada satu perempuan yang tampak berbeda malam ini. Sari. Sari berdiri di sudut gang, mengenakan gaun merah ketat yang menggoda. Namun, bukan pakaiannya yang menarik perhatian, melainkan kalung hitam legam yang melingkar di lehernya. Batu di tengahnya tampak berkilau, seolah menghisap cahaya sekitar. Seorang pria paruh baya mendekat. "Malam, manis. Berapa tarifmu?" tanyanya dengan senyum mesum. Sari hanya tersenyum tipis. "Cukup dengan tatapan, kau akan tahu sendiri, Bang." Pria itu mengernyit. "Maksudmu?" Sari tak menjawab. Ia hanya mendekatkan wajahnya, membiarkan pria itu menatap matanya. Seketika, pria itu gemetar, wajahnya pucat. Dadanya naik turun, lalu, "Bro." Pria itu ambruk begitu saja, matanya kosong, napasnya terengah-engah. Sari hanya tersenyum puas, sementara kilauan kalung di lehernya semakin tajam. Kalung itu haus. Dan Sari adalah pemuas dahaganya. Hujan gerimis turun di gang sempit itu, membasahi aspal hitam yang penuh lubang. Sari duduk di sebuah bangku kayu di depan kontrakannya, memainkan kalung hitam legam yang kini terasa lebih hangat di kulitnya. Senyum tipis terukir di bibirnya, mengingat bagaimana pria paruh baya tadi malam ambruk begitu saja. Rasanya seperti mencicipi kekuatan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. "Sari, lu kenapa senyum-senyum sendiri?" tanya Lina, seorang wanita malam lain yang mengenakan rok mini dan tank top ketat. Sari hanya melirik sekilas, lalu tersenyum simpul. "Nggak ada apa-apa." Lina mendengus, lalu duduk di sebelahnya sambil menyalakan rokok. "Gue lihat tadi malam, ada om-om yang tiba-tiba jatuh di depan lu. Lu ngeracunin dia, iya?" "Ngawur," jawab Sari santai. "Gue cuma lihat-lihatan doang." Lina tertawa kecil. "Ah, lu makin aneh aja sekarang. Dulu mana pernah kayak gini. Dulu MAH, Sari yang gue kenal kerja cepat, tanpa basa-basi. Sekarang malah suka mainin klien?" Sari tak menjawab. Pikirannya sibuk dengan perasaan aneh yang terus mengalir sejak ia memakai kalung itu. Ada sensasi nikmat, ada kekuatan, ada candu. Dan dia ingin lebih. Malam turun, dan gang itu kembali hidup. Sari berdiri di sudut yang sama, membiarkan tubuhnya diterpa angin malam yang membawa aroma alkohol dan parfum murahan. Tak butuh waktu lama sebelum seorang pemuda berkemeja biru datang menghampirinya. "Hai, Mbak. Sendirian aja?" tanyanya dengan suara ramah. Sari menatapnya. Pemuda ini beda dari biasanya. Wajahnya bersih, rambutnya rapi, dan tatapannya tak menunjukkan tanda-tanda pria hidung belang. "Kalau nggak sendirian, nggak mungkin berdiri di sini, kan?" jawab Sari, memainkan ujung rambutnya. Pemuda itu tersenyum canggung. "Saya Adrian. Baru pertama kali ke daerah sini. Lagi nyari seseorang, tapi kayaknya tersesat." Sari mengangkat alis. "Nyari siapa?" "Namanya Bu Ratna. Dulu punya warung di dekat sini, tapi katanya udah lama tutup. Saya cuma mau kasih sesuatu buat beliau." Nama itu membuat Sari sedikit kaget. Bu Ratna? Itu nama perempuan tua yang dulu tinggal di gang ini. Pemilik warung yang sering menyuruhnya menjauhi kehidupan malam. Tapi, Bu Ratna sudah lama menghilang, dan warungnya berubah menjadi bangunan kosong. "Gue nggak tahu," jawab Sari singkat. "Udah lama dia nggak ada." Adrian menghela napas. "Ya udah, kalau gitu saya nggak mau ganggu. Makasih ya, Mbak." Saat pemuda itu berbalik, Sari merasa ada sesuatu yang aneh. Kalungnya tiba-tiba berdenyut, seakan bereaksi pada kehadiran Adrian. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mengambil sesuatu darinya. "Tunggu," kata Sari cepat. Adrian berhenti, menoleh. "Lu capek nyari kan? Kenapa nggak mampir sebentar ke kontrakan gue? Istirahat sebentar aja." Adrian tampak ragu. "Ah, nggak usah.
Saya harus lanjut nyari. Sari mendekat, matanya menatap langsung ke matanya. Cuma sebentar aja. Minum teh, terus lu bisa pergi. Adrian menatapnya, dan dalam hitungan detik, tubuhnya mulai kaku. Nafasnya memburu, bola matanya bergerak gelisah. Seperti pria semalam, ia terjebak dalam tatapan Sari. Sari tersenyum. Ia bisa merasakan energinya perlahan tersedot. Darah Adrian mengalir lebih cepat, wajahnya memucat, tubuhnya melemas. Tapi tiba-tiba, ada sesuatu yang berbeda. Sari merasakan dorongan balik. Seperti ada yang menolak prosesnya. Adrian tidak langsung ambruk seperti pria sebelumnya. Apa ini? Suara Adrian lirih. Keringat dingin membasahi dahinya. Sari terkejut. Ini pertama kalinya ada pria yang tidak langsung tumbang. Kalungnya masih berdenyut, tapi seolah mendapat perlawanan dari sesuatu yang lebih kuat. Adrian menggertakkan giginya, lalu mundur selangkah, terhuyung. Sial, gue nggak bisa di sini. Dengan sisa tenaga, ia berbalik dan berlari pergi, meninggalkan Sari yang masih terpaku di tempatnya. Jantungnya berdegup kencang. Ini pertama kalinya ia merasa kalungnya tidak bekerja dengan sempurna. Dan itu berarti, ada sesuatu yang salah. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Bayangan Adrian yang berhasil melawan pengaruh kalungnya terus menghantui pikirannya. Kalung ini seharusnya tak terkalahkan. Tapi kenapa Adrian bisa bertahan? Ia duduk di depan kaca, menatap bayangannya sendiri. Jemarinya memainkan liontin hitam yang kini terasa dingin. Ia harus mencari tahu lebih jauh tentang Adrian dan tentang kalung ini. Keesokan harinya, Sari pergi ke rumah Bu Lastri, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran gang. Wanita itu adalah orang yang dulu memberi kalung ini padanya. Bu Lastri, gue mau tanya sesuatu, kata Sari saat ia duduk di tikar lusuh rumah kayu itu. Bu Lastri menatapnya tajam. Tentang kalung itu, kan? Ada yang gak beres? Sari mengangguk. Kemarin gue nemuin cowok yang gak langsung tumbang. Gue tatap dia, tapi dia bisa kabur. Bu Lastri terdiam, lalu bangkit mengambil sesuatu dari lemari tua di sudut ruangan. Ia mengeluarkan sebuah buku lusuh, membuka beberapa halaman, lalu berhenti di satu bagian yang penuh coretan tangan. Kalung ini bukan cuma alat pemikat biasa, Sari. Ini punya aturan. Ada beberapa orang yang gak bisa lu serap energinya, karena mereka dilindungi oleh sesuatu yang lebih kuat. Dilindungi gimana maksudnya? Orang-orang yang masih bersih jiwanya. Orang-orang yang punya warisan darah suci atau pernah mendapat perlindungan dari leluhur mereka. Bu Lastri menatap Sari dengan serius. Siapa cowok itu? Namanya Adrian. Katanya dia nyari seseorang, Bu Ratna. Lu tahu dia siapa? Bu Lastri tiba-tiba terlihat tegang. Bu Ratna. Gumamnya pelan. Jadi anak itu kembali. Maksudnya? Adrian itu cucunya Bu Ratna. Dulu, sebelum hilang, Bu Ratna sering datang ke sini buat ngebantu orang-orang. Dia bukan dukun, tapi dia punya ilmu suci. Dia pernah bilang kalau keluarganya punya darah pelindung dari leluhur mereka. Kalau Adrian beneran cucunya, nggak heran dia bisa melawan pengaruh kalung itu. Sari menggigit bibirnya. Jadi ini bukan sekadar kebetulan. Kalungnya gagal karena Adrian bukan orang biasa. Gue harus gimana, Bu? Tanyanya, suaranya penuh kegelisahan. Bu Lastri menghela napas. Kalau dia tahu soal kalung itu, lu dalam bahaya. Mungkin dia udah mulai curiga. Jangan biarin dia mencari tahu lebih jauh. Sari menatap kalungnya, lalu mengepalkan tangannya. Ia tak akan membiarkan siapapun mengganggu kekuatan ini. Jika Adrian menjadi ancaman, maka hanya ada satu jalan. Ia harus menyingkirkannya. Sari duduk di bangku kayu depan kontrakannya, rokok di tangannya hampir habis. Kepalanya masih dipenuhi pikiran tentang Adrian. Lelaki itu harus disingkirkan, tapi bagaimana caranya? Gang sempit ini bukan tempat untuk main-main. Jika Adrian benar-benar punya perlindungan, maka ia harus menemukan celah untuk menjebaknya.
Sari tak bisa membiarkan kalungnya kehilangan kekuatan. Ini satu-satunya jalan untuk bertahan. Lina mendekatinya, membawa 2 botol bir. Malam ini sepi, ya? Lu kenapa kayak orang mikirin utang? Sari hanya menghela napas, menerima botol dari Lina. Gue harus nemuin seseorang. Siapa? Cowok yang kemarin datang ke sini, Adrian. Gue harus pastiin dia nggak bakal balik lagi. Lina tertawa kecil. Wah, biasanya cowok yang nyari lu, sekarang malah kebalik? Lu naksir, iya? Sari mendesis. Nggak usah bercanda, Lin. Gue cuma perlu ngobrol sama dia. Lina mengangkat bahu. Kalau gitu gampang, besok kita bisa cari dia di sekitaran terminal atau kafe dekat sini. Nggak mungkin dia jauh-jauh. Namun Sari tak mau menunggu sampai besok. Ia ingin Adrian hilang secepatnya. Malam semakin larut. Sari berjalan menyusuri gang dengan langkah pasti. Ia tahu Adrian belum pergi jauh. Jika Adrian mencari jawaban soal Bu Ratna, dia pasti akan kembali. Dan benar saja, di ujung gang, di bawah lampu jalan yang redup, Adrian berdiri dengan ponselnya. Ia seperti menunggu seseorang. Sari menyeringai. Ini kesempatan. Adrian, panggilnya pelan. Adrian mendongak, sedikit terkejut melihat Sari yang tiba-tiba muncul. Oh, kamu? Ada apa? Sari mendekat, matanya menatap lurus ke arahnya. Gue pikir-pikir lagi, mungkin gue bisa bantu lu nyari Bu Ratna. Tapi kita nggak bisa ngobrol di sini. Ikut gue. Adrian menatapnya ragu. Di mana? Ada tempat lebih sepi, di belakang warung kosong itu. Kita bisa bicara tanpa gangguan. Adrian menimbang sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Baiklah. Mereka berjalan melewati gang sempit, semakin jauh dari keramaian. Sari tahu betul, di sini tak ada orang yang akan melihat atau mendengar apapun yang terjadi. Saat mereka sampai di tanah lapang kecil yang ditumbuhi ilalang liar, Sari berhenti. Ia membalikkan badan, menatap Adrian. Jadi, kenapa lu nyari Bu Ratna? Tanyanya. Adrian menghela napas. Dia nenek gue. Sebelum hilang, dia pernah bilang ada sesuatu yang harus gue jaga. Tapi gue nggak tahu apa. Gue hanya dapat petunjuk kalau jawabannya ada di sini. Sari merasakan dadanya berdegup cepat. Dan lu yakin itu penting? Ya, jawab Adrian yakin. Sari tersenyum tipis, lalu perlahan melangkah lebih dekat. Kasihan banget. Lu udah capek nyari, tapi gue rasa nggak bakal ada jawaban buat lu, Adrian. Adrian menyipitkan mata. Maksudnya? Sari mengangkat tangan, memainkan kalung hitamnya. Lu seharusnya nggak datang ke tempat ini. Mata Adrian melebar. Sari, apa yang lu lakukan? Sari menatapnya dalam, memanfaatkan kekuatan kalungnya. Angin malam seakan berhenti, udara terasa lebih dingin. Adrian membeku di tempat, wajahnya mulai pucat. Napasnya memburu. Sari merasakan energi mengalir ke tubuhnya, meresap dengan nikmat. Tapi lagi-lagi, ada sesuatu yang menolak. Adrian tak langsung jatuh. Ia menggertakkan giginya, berusaha melawan. Enggak bisa. Gumam Adrian, mencoba bergerak. Sari menatapnya tajam. Berhenti melawan. Ini lebih gampang kalau lu pasrah aja. Namun tiba-tiba, sesuatu terjadi. Kalung di leher Sari terasa panas, seperti terbakar. Rasa sakit menusuk dadanya. Ia mundur, melepaskan pengaruhnya atas Adrian. Adrian terhuyung, tapi berhasil tetap berdiri. Ia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, sebuah cincin perak dengan ukiran aneh. Ini, perlindungan dari nenek gue, ujar Adrian dengan suara lemah. Dan gue tahu sekarang, lu yang harus gue waspadai. Sari menggeram. Ini pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar bisa melawan. Dan itu artinya, Adrian lebih berbahaya dari yang ia kira. Ia harus menemukan cara lain untuk menghabisinya. Hujan deras mengguyur gang sempit itu, membasahi jalanan dan menggenangi lubang-lubang aspal yang sudah lama rusak.
Sari berdiri di depan kontrakannya, tubuhnya menggigil bukan karena udara dingin, tapi karena amarah dan rasa penasaran yang menggerogoti pikirannya sejak pertemuannya dengan Adrian. Kenapa dia bisa lolos? Gumamnya sambil meremas kalung hitam yang kini terasa lebih berat di lehernya. Pikirannya dipenuhi bayangan Adrian yang berhasil menahan efek kalungnya. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kalung itu selalu bekerja sempurna. Tapi tadi malam, ada kekuatan lain yang menghalangi, dan itu membuatnya frustasi. Lina datang dengan langkah gontai, payung merahnya nyaris tak berguna melindunginya dari hujan. Sari, lu kenapa dari tadi diam aja di sini? Gue perhatiin, sejak kemarin lu kayak orang bingung. Sari mendelik ke arahnya. Nggak usah ikut campur, Lin. Lina mendengus. Yalah, gue cuma tanya. Lu biasanya nggak gini. Kerja tetap kerja, duit tetap ngalir. Tapi sekarang, lu malah bolak-balik di gang kayak orang kesurupan. Sari mendesah kasar. Ia tahu, Lina ada benarnya. Sejak kejadian dengan Adrian, ia tidak bisa berpikir jernih. Ia butuh sesuatu untuk menenangkan dirinya. Sesuatu yang bisa memuaskan dahaganya. Malam itu juga, Sari kembali ke sudut favoritnya. Jalanan mulai ramai dengan suara bising kendaraan dan langkah kaki para pelanggan yang mencari hiburan. Ia menatap sekeliling, mencari target baru. Seseorang yang bisa ia hisap energinya, untuk membuktikan bahwa kalung ini masih bekerja dengan sempurna. Tak butuh waktu lama sebelum seorang pria gemuk berkemeja batik mendekatinya. Bau alkohol tercium dari mulutnya. Matanya merah, senyumannya licik. Malam, cantik. Berapa? Tanyanya tanpa basa-basi. Sari tersenyum tipis. 500, di tempat gue. Pria itu tertawa pelan. Mahal banget. Tapi bolehlah, gue lagi butuh hiburan. Sari menggandeng tangannya dan membawanya ke kontrakannya. Begitu masuk, ia langsung mengunci pintu. Pria itu merosot ke kasur busuk di sudut ruangan. Minum dulu, tawar Sari sambil menuangkan teh ke dalam gelas plastik. Pria itu mengangguk dan meneguknya sekali habis. Cepetan deh, gue udah gak sabar. Sari tersenyum, lalu duduk di pangkuannya. Tangannya menyentuh dada pria itu, lalu naik ke leher, ke wajahnya. Tatapan matanya tajam, dalam, memerangkap mangsanya. Pria itu tersentak. Napasnya memburu. Apa ini? Sari bisa merasakan tenaganya mengalir keluar, tubuhnya melemah seiring energi pria itu tersedot masuk ke dalam kalungnya. Ini yang ia cari. Sensasi ini. Kekuasaan ini. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Pria itu tiba-tiba tersenyum. Senyuman yang mengerikan, yang tidak seharusnya ada. Kamu pikir aku seperti yang lain? Suaranya berubah dingin. Sari terbelalak. Tubuh pria itu tidak melemah. Justru sebaliknya, ia semakin kuat. Tangan besar itu mencengkeram bahunya erat, kukunya menancap ke kulit. Kalung itu bukan milikmu, gumamnya. Kamu mencuri sesuatu yang bukan hakmu. Dan sekarang, waktunya membayar harga. Sari menjerit, tubuhnya terdorong ke belakang. Ia berusaha berdiri, tapi pria itu kini sudah bangkit, menatapnya dengan mata yang kini sepenuhnya hitam. Ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Angin berputar-putar meski semua jendela tertutup. Kalung di lehernya mulai berdenyut hebat, terasa panas, menyakitkan. Sari mencengkram lehernya, matanya penuh ketakutan. Siapa lu? Pria itu mendekat, menunduk hingga wajahnya hanya sejengkal dari Sari. Aku hanya seseorang yang dikirim untuk mengingatkan. Kamu sudah melangkah terlalu jauh. Sari mencoba meraih sesuatu, pisau kecil di bawah bantal. Tapi saat ia mengangkatnya, pria itu sudah menghilang. Menguap begitu saja, seolah ia tidak pernah ada. Yang tertinggal hanyalah suara bisikan lirih di telinganya. Waktumu hampir habis, Sari. Bersiaplah. Sari terjatuh di lantai, gemetar. Nafasnya tersengal-sengal. Ia memegang kalungnya, yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutan.
Malam di gang sempit itu lebih sunyi dari biasanya. Sari duduk di atas ranjangnya, menatap bayangan dirinya di cermin. Kalung hitam itu kini tampak lebih pekat, seolah menghisap semua cahaya di sekitarnya. Dingin yang aneh menjalar dari permata di tengahnya, menusuk langsung ke kulitnya. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintunya. Sari menoleh tajam. Ia tidak menunggu siapapun. "Sari, ini gue, Lina." "Bukain dong," suara serak Lina terdengar dari balik pintu. Sari mendesah, lalu bangkit perlahan. Tangannya ragu-ragu sebelum akhirnya membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Lina berdiri di sana dengan ekspresi gelisah. Matanya merah, entah karena kurang tidur atau habis menangis. "Lu kenapa?" tanya Sari sambil melipat tangan di dada. Lina melangkah masuk tanpa diundang. "Gue mimpi aneh. Tadi siang gue tidur sebentar, tapi gue kebangun gara-gara mimpi serem. Gue lihat lu, Sar. Lu berdiri di tengah gang ini, tapi bukan lu. Matanya hitam semua, dan lu kayak nelen seseorang hidup-hidup." Sari merasakan bulu kuduknya berdiri. "Mimpi doang itu. Jangan lebay." Lina menatapnya tajam. "Tapi kenapa rasanya nyata banget? Dan pas gue bangun, gue nemu ini di depan pintu kontrakan gue." Lina mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan meletakkannya di meja. Sari terdiam. Itu adalah seuntai benang merah, lusuh dan berbau anyir. "Kayaknya ada yang gak beres sama lu, Sar," lanjut Lina. "Lu berubah. Dulu lu gak kayak gini." Sari tertawa kecil. "Lina, lo cuma kebanyakan dengar cerita serem dari orang-orang di gang ini. Jangan bikin drama." Lina masih menatapnya lekat-lekat. "Lu gak takut, Sar?" "Takut kenapa?" Sari mendekat, suaranya lebih rendah. "Gue justru lebih kuat sekarang. Siapapun yang main-main sama gue, bakal dapat balasannya." Lina bergidik. "Lu yakin itu benar? Atau jangan-jangan ada harga yang harus lu bayar?" Sari terdiam sejenak. Bayangan Adrian dan kejadian aneh beberapa hari lalu kembali terlintas di kepalanya. Tapi ia menggeleng cepat. "Gue baik-baik aja. Lu aja yang terlalu paranoid." Lina menghela napas. "Ya udah. Gue cuma mau ngasih tahu, ada orang-orang yang mulai curiga sama lu. Jangan bikin masalah, Sar." Sari hanya tersenyum sinis. "Gue gak pernah bikin masalah. Orang-orang itu yang harusnya takut sama gue." Lina menatapnya sekali lagi sebelum akhirnya pergi, meninggalkan Sari dalam kesunyian yang mencekam. Saat Sari kembali menatap cermin, bayangan di dalamnya tersenyum, tapi bukan senyum miliknya. Sesuatu yang lain telah mengambil tempat di dalam tubuhnya, dan ia mulai menyadarinya. Malam itu, hujan turun deras, membasahi gang sempit yang semakin sepi. Sari duduk di tepi ranjangnya, memainkan kalung hitam legam yang kini terasa lebih berat di lehernya. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Udara di sekelilingnya terasa lebih dingin, lebih pekat, seolah-olah ruangan ini tidak hanya dihuni oleh dirinya seorang. Ketukan keras di pintu mengagetkannya. "Sari, bukain pintunya. Ini gue, Joko." Sari menghela napas. Joko adalah salah satu pria yang sering mengunjunginya. Bukan pelanggan tetap, tapi cukup sering datang ketika butuh hiburan. Ia berjalan ke pintu dan membukanya sedikit. "Lu ngapain kesini? Malam-malam gini?" tanyanya, suaranya malas. Joko terlihat basah kuyup, wajahnya pucat, napasnya tersengal. "Gue butuh tempat buat nginep sebentar. Ada orang yang ngejar gue." Sari menatapnya curiga. "Ngejar? Maksud lu siapa?" "Udah, gue masuk dulu." Joko mendorong pintu dan nyelonong ke dalam, membuat Sari melotot kesal. "Lu kira ini hotel gratis?" dengusnya sambil menutup pintu. Joko duduk di kursi, mengusap wajahnya yang basah. "Gue abis lihat sesuatu yang gak seharusnya gue lihat. Gue gak tahu harus kemana lagi." Sari melipat tangan di dada. "Jelasinnya yang benar." Joko menelan ludah. "Ada mayat di ujung gang. Gue gak tahu siapa yang ngebunuh,
Tapi gue ngelihat bayangan hitam berdiri di dekatnya. Bayangan itu kayak, bukan manusia. Mata merah, tinggi, terus, Joko terdiam, menatap Sari seakan baru menyadari sesuatu. Tunggu. Sari mengangkat alis. Apa? Joko menunjuk ke arah kalung yang menggantung di leher Sari. Itu? Gue pernah lihat kalung itu. Waktu gue kecil, nyokap gue pernah cerita soal kalung terkutuk yang bisa ngambil nyawa orang. Dulu katanya dipakai sama perempuan di kampung sebelah yang akhirnya mati dalam keadaan mengerikan. Sari merasakan sesuatu mencengkeram tengkuknya. Lu ngomong apaan sih? Kalung ini gue dapat dari orang. Bukan barang terkutuk. Joko menggeleng cepat. Enggak, ini kalung yang sama. Gue yakin, orang yang makai ini bakal berubah jadi sesuatu yang bukan manusia lagi. Sari, lu harus lepasin itu. Sari tertawa kecil, tapi tawanya terdengar dingin. Maco, lu kebanyakan cerita horor. Gue serius? Joko menggenggam tangan Sari, suaranya putus asa. Lu sadar nggak sih, lu berubah? Orang-orang mulai takut sama lu. Lina bilang lu nggak kayak dulu lagi. Dan sekarang ada orang mati di gang ini. Bisa aja lu yang berat. Tiba-tiba pintu kontrakan terbanting terbuka dengan keras. Angin dingin berembus masuk, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Joko langsung berdiri, tubuhnya gemetar. Apa itu? Bisiknya ketakutan. Sari hanya diam. Dari balik pintu yang terbuka, bayangan hitam berdiri. Matanya merah menyala, tubuhnya lebih tinggi dari manusia biasa. Sosok itu menatap langsung ke arah mereka, dan bibirnya menyeringai. Joko mundur perlahan, tapi sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, tubuhnya tiba-tiba menegang. Ia menggigit bibirnya, wajahnya menegang seperti menahan sesuatu. Napasnya tercekat. Sari, tolong. Suaranya nyaris tak terdengar. Sari hanya bisa menatap. Tangannya mencengkeram kalungnya. Ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Rasa lapar yang tak bisa dijelaskan. Joko terjatuh berlutut, matanya melotot. Wajahnya yang tadi basah oleh air hujan kini berubah pucat. Perlahan, kulitnya mengendur, seolah-olah cairan dalam tubuhnya sedang dihisap keluar. Dalam hitungan detik, tubuh Joko ambruk ke lantai. Tak bergerak. Sari masih berdiri di tempatnya, merasakan energi yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Bayangan hitam di pintu tersenyum lebar, sebelum perlahan menghilang bersama angin malam. Sari menyentuh dadanya. Ia tahu sesuatu dalam dirinya telah berubah, dan ia tak yakin apakah ia masih ingin menghentikannya. Malam itu, Sari tak bisa tidur. Kalung di lehernya terasa semakin berat, seakan menekan tulangnya. Matanya terus terpaku pada pantulan dirinya di cermin kecil yang tergantung di dinding kamar. Ada sesuatu yang aneh, bayangannya tidak bergerak serempak dengannya. Sial, gumamnya sambil mengusap leher, merasakan panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ketukan pelan di pintu membuatnya tersentak. Sari, buka pintunya, suara pelan itu terdengar dari luar. Sari berdiri, ragu-ragu melangkah ke arah pintu. Itu suara Lina. Tapi kenapa terdengar begitu aneh? Ia mengintip melalui celah kayu yang retak, namun tidak ada siapa-siapa di luar sana. Lina, panggilnya. Tidak ada jawaban. Jantungnya berdebar keras. Ini bukan pertama kalinya ia mengalami kejadian aneh sejak memiliki kalung itu. Bayangan di cermin, bisikan di malam hari, dan rasa haus yang tak pernah terpuaskan. Ia merasa tubuhnya semakin kurus, tetapi sekaligus semakin kuat. Tiba-tiba, cermin di dinding bergetar, memantulkan bayangan hitam yang bukan dirinya. Sari. Bisik suara serak dari pantulan itu. Sari mundur, tangannya mencengkeram kalungnya erat. Siapa lo? Bayangan itu tersenyum. Senyum yang sama dengan miliknya. Aku adalah kau. Tapi lebih lapar. Tubuh Sari terasa dingin. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Bayangan itu bergerak mendekat, merayap keluar dari cermin. Wajahnya berubah, matanya merah menyala, dan senyumnya melebar seperti robekan luka.
Sari ingin berteriak, tapi suara itu tidak keluar. Pintu kamar mendadak terbuka lebar. Lina berdiri di sana, wajahnya cemas. Sari, lu kenapa? Sari terjatuh ke lantai, napasnya tersengal. Bayangan itu lenyap begitu saja, seakan tak pernah ada. Ia menatap Lina dengan mata penuh ketakutan. Lu pucat banget. Lina berjongkok, mencoba membantunya berdiri. Sari menggigit bibirnya. Gue ngeliat sesuatu di cermin. Lina melirik cermin kecil di dinding. Cermin? Cuma itu doang? Sari menggeleng. Bukan cuma itu. Gue ngerasa ada sesuatu yang mulai menguasai gue. Lina terdiam, lalu menghela napas panjang. Gue nggak tahu apa yang lu alami, tapi lu makin aneh, Sar. Lu nggak pernah takut sama hal-hal kayak gini sebelumnya. Sari menggenggam tangan Lina erat. Kalung ini, gue ngerasa ada yang nggak beres. Lu percaya sama gue? Lina menatapnya lekat-lekat, lalu mengangguk pelan. Oke, kalau lu bilang ada yang nggak beres, kita cari tahu. Sari menghela napas lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian dalam kegelapan yang semakin menelannya. Namun, di sudut ruangan, cermin kecil itu kembali bergetar, memantulkan senyum mengerikan yang tak mereka sadari. Malam di gang sempit itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Sari duduk di tepi ranjangnya, menatap kalung hitam legam yang menggantung di lehernya. Ada sesuatu yang berubah. Energinya masih ada, tetapi sekarang terasa berat, seolah ada kekuatan lain yang ikut mengendalikannya. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Sari, lu di dalam? Suara Lina terdengar ragu. Sari menghela napas, lalu bangkit. Dia membuka pintu dan mendapati Lina berdiri dengan wajah cemas. Lu kenapa? Mukanya kayak habis lihat setan, tanya Sari, mencoba bercanda. Lina menelan ludah. Gue dengar sesuatu semalam. Dari kamar lu. Sesuatu apa? Lu ngomong sendiri. Tapi suaranya kayak dua orang. Satu suara lu, satu lagi, suara lain. Lina menggigit bibirnya. Gue takut, Sari. Ada yang aneh sama lu. Dulu lu nggak gini. Sari terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi ia sendiri tahu ada yang salah. Kalung ini, semakin kuat, semakin mengikatnya. Gue baik-baik aja, kata Sari akhirnya. Cuma capek. Lina menggeleng. Kalau ada yang bisa gue bantu, bilang ya. Setelah Lina pergi, Sari menatap pantulan dirinya di cermin. Namun, sesuatu membuatnya merinding. Bayangannya tersenyum, padahal dia tidak. Sari mundur selangkah, napasnya tersengal. Matanya membelalak saat bayangan itu bergerak sendiri, tangannya terulur seolah ingin keluar dari cermin. Apa yang lu mau? Desis Sari, tubuhnya gemetar. Bayangan itu membuka mulut, tetapi suara yang keluar bukan miliknya. Kita sudah terikat, Sari. Lu nggak bisa lari. Sari menjerit dan melempar vas ke arah cermin. Kaca itu pecah, tetapi bayangan itu tidak menghilang. Sebaliknya, potongan-potongan kaca mencerminkan wajahnya yang sama, semua tersenyum licik. Ketukan keras di pintu kembali terdengar. Kali ini, lebih mendesak. Sari, ini gue, Adrian. Buka pintunya. Suara dari luar membuat Sari terkejut. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Adrian berdiri di sana dengan wajah serius. Kita harus bicara, katanya, tanpa menunggu izin langsung masuk. Ngapain lu kesini lagi? Bentak Sari, masih terguncang. Adrian mengunci pintu di belakangnya, lalu berbisik, kalung itu bukan cuma alat. Itu perangkap. Dan lu sedang dijerat. Dada Sari berdegup kencang. Lu tahu apa soal kalung ini? Adrian menatapnya tajam. Lebih dari yang lu kira. Dan kalau lu nggak segera melepaskannya, lu bakal kehilangan diri lu sendiri. Sari mencengkram kalung itu. Gue nggak bisa lepas. Ini udah jadi bagian dari gue. Justru itu masalahnya, suara Adrian meninggi. Lu pikir semua yang lu dapat itu cuma keuntungan? Coba lihat ke cermin lagi, Sari.
Lu masih diri lu sendiri? Sari ragu. Matanya kembali melirik ke pecahan kaca di lantai. Bayangannya masih di sana, tersenyum, menunggu. Dan untuk pertama kalinya sejak memiliki kalung itu, Sari merasa takut. Kita harus buru-buru, kata Adrian. Ada cara buat menghancurkannya. Tapi kita harus pergi sekarang. Sari menggigit bibir. Bagian dirinya ingin ikut, tetapi bagian lain seolah menolak. Seperti ada tangan tak terlihat yang mencegahnya bergerak. Sari, jangan biarin dia menang, seru Adrian. Dalam kepanikan, Sari merasakan lehernya mulai panas. Kalung itu mengencang, seolah mencengkeram kulitnya sendiri. Dan bayangannya di pecahan kaca mulai keluar dari cermin. Langit di atas gang sempit itu kelam tanpa bintang. Angin dingin bertiup, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Sari berdiri di depan cermin tua dalam kontrakannya, menatap bayangannya sendiri. Wajahnya tampak lebih pucat, matanya lebih cekung. Kalung hitam legam itu masih menggantung di lehernya, berdenyut seperti makhluk hidup. Ini sudah kelewatan, gumamnya pelan. Ia tak bisa lagi mengontrolnya. Semakin lama, kalung itu semakin menguasai tubuhnya. Rasa lapar yang dulu hanya muncul saat berhadapan dengan pria kini berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Ia ingin lebih banyak energi, lebih banyak nyawa. Tiba-tiba, pintu kontrakannya diketuk keras. Sari, bukain. Ini gue, Lina. Sari menghela napas. Dengan langkah malas, ia membuka pintu. Lina berdiri di sana, wajahnya penuh ketakutan. Lu kenapa? Tanya Sari. Lina menatap Sari dengan mata membelalak. Gue lihat sesuatu tadi malam. Gue lihat lu, Sari. Lu bukan manusia lagi. Sari terdiam. Maksud lu? Gue lihat lu nyedot sesuatu dari om-om di gang. Tapi yang gue lihat bukan cuma itu. Waktu lu melihat ke gue, wajah lu berubah. Mata lu hitam semua. Kulit lu kayak busuk. Sari menelan ludah. Ia merasa tubuhnya semakin berat. Sesuatu di dalam dirinya bergolak. Kalung itu berdenyut lebih cepat. Lu salah lihat, jawabnya datar. Gue nggak salah lihat. Lina mundur selangkah. Bu Ratna, gue ketemu Adrian semalam. Dia bilang Bu Ratna nitipin pesan buat lu. Nama itu membuat jantung Sari mencelos. Apa? Kalung itu bukan anugerah, Sari. Itu kutukan. Kalau lu nggak lepasin sekarang, lu bakal jadi sesuatu yang lebih buruk dari yang bisa lu bayangin. Tiba-tiba, tubuh Sari menegang. Ia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Tangannya mencengkeram kalung itu, tetapi benda itu seolah tertanam di kulitnya. Terlambat. Suara parau keluar dari bibirnya. Lina menjerit. Tubuh Sari mulai berubah. Kulitnya menghitam, urat-uratnya menonjol seperti akar pohon mati. Matanya kehilangan warna, berubah menjadi dua lubang hitam kosong. Lari. Bisik Sari, mencoba bertahan. Tapi sudah tidak ada lagi Sari di sana. Kalung itu telah mengambil kendali sepenuhnya. Tubuhnya bergerak sendiri, mendekati Lina dengan cepat. Lina berbalik, mencoba kabur, tapi terlambat. Cakar hitam melesat, mencengkeram lehernya. Jeritan Lina menggema, sebelum tiba-tiba berhenti. Gang sempit itu sunyi. Hanya suara angin yang tersisa. Saat pagi tiba, tak ada lagi tanda-tanda Sari maupun Lina. Yang tersisa hanyalah kalung hitam legam yang tergeletak di tanah, menunggu korban berikutnya. Adrian berdiri di ujung gang, melihat ke sekeliling dengan napas tertahan. Sejak semalam ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia mencari Lina, mencari Sari. Tapi yang ia temukan hanyalah kehampaan. Gang itu seolah telah kehilangan nyawanya. Ia mendekat ke kontrakan Sari, tapi tak ada siapapun di dalamnya. Hanya cermin tua yang pecah dan bau anyir yang menguar dari lantai kayu. Jantungnya berdegup cepat. Sial, desisnya. Kemudian, matanya menangkap sesuatu di tanah. Sebuah kalung hitam legam, tergeletak di tengah gang. Berdenyut perlahan, seperti jantung yang masih berdetak.
Adrian menatapnya dengan ngeri. Ia tahu persis apa itu. Bu Ratna sudah memperingatkannya. Ia harus menghancurkannya. Namun sebelum ia sempat bergerak, angin dingin berhembus kencang. Bayangan hitam melesat dari dalam kontrakan, bergerak cepat ke arahnya. Adrian mundur, tapi terlalu lambat. Tangan hitam mencengkeram pundaknya, dan ia mendongak untuk melihat wajah yang kini bukan lagi wajah manusia. Sari? Ataukah sesuatu yang lain? Adrian tak sempat berpikir lebih jauh. Dunia di sekitarnya menjadi gelap, dan jeritan terakhirnya tenggelam dalam angin malam yang dingin. Tamat.